Siang hari, di pertandingan baseball ada seorang pemuda yang dipenuhi dengan semangat menggebu-gebu saat selangkah lagi akan mencetak skor kemenangan untuk timnya. Nama pemuda itu adalah Brewster. Ia merupakan seorang pelempar bola baseball atau biasa disebut pitcher di sebuah tim baseball liga kecil yang bernama Hackensack Bulls. Meski sering dipandang sebagai pemain yang gagal dan hanya digaji paling tinggi $11.000, tetapi tekadnya dalam bermain baseball tak pernah sedikit pun mengendur. Dan siang itu Brewster berhasil membawa timnya keluar sebagai pemenang. Untuk merayakan kemenangannya, Brewster dan sahabatnya yang bernama Spike pergi minum-minum ke bar. Di sana selain minum-minum, mereka juga tebar pesona ke para cewek-cewek. Dan pas ngajakin tuh cewek untuk kencan, tiba-tiba Brewster didatangi oleh cowok berbadan kekar yang ternyata adalah suami si cewek itu. Karena takut posisinya sebagai istri terancam dipecat, cewek itu pun lalu mengadu domba Brewster dengan suaminya. Hingga terjadilah kerusuhan dan baku hantam. Di atas kejadian itu, Brewster dan Spike pun dijebloskan ke penjara. Pelatih mereka yang bernama Charlie kemudian datang. Namun, bukannya membebaskan Brewster dan Spike, Charlie malah memecat tuh dua bocah. Dan mau gak mau, Brewster dan Spike harus menghadapi persidangan. Mengingat mereka gak punya duit sepeser pun buat dibayar jaminan, mereka pun terancam kena kurungan penjara. Mendengar itu, Brewster dan Spike pun panik. Namun kepanikan itu seketika mereda saat seorang fotografer bernama JB Donaldo datang menyelamatkan mereka. Si JB ini bersedia menyelamatkan tuh dua bocah, asalkan mereka mau pergi ke New York bersama dirinya. Dan gak pakai pikir panjang, mereka pun langsung tancap gas ke New York. Sesampainya di New York, JB segera mengajak mereka ke sebuah firma hukum. Rupanya JB ini diutus secara khusus untuk membawa Brewster ke hadapan pemilik yayasan amal bernama Granville dan Baxter. Brewster lalu ke ruang Granville dan Baxter. Ternyata di sana juga ada pengacara yang telah menantikan Brewster. Namanya adalah Ed. Ia adalah pengacara dari paman buyutnya yang bernama Rupert Thorne. Rupanya Rupert adalah orang terkaya di Amerika. Ia memiliki bisnis perminyakan dan real estate yang tersebar di berbagai belahan dunia. Setelah Rupert meninggal sebulan yang lalu, kini semua harta Rupert diwariskan ke keluarga satu-satunya yang masih hidup, yaitu Brewster. Brewster akan mendapatkan $300 juta atau 4,6 triliun rupiah itu jika bisa menghabiskan $30 juta atau sekitar 467 miliar rupiah hanya dalam waktu sebulan, tanpa sepeser pun uang ataupun aset. Jika Brewster gagal, semua harta itu akan disumbangkan ke yayasan amal milik Granville dan Baxter. Brewster pun harus merahasiakan misi ini dari siapapun. Mengingat sepanjang hidupnya gak pernah memiliki kartu kredit, Brewster pun gak mau menyia-nyiakan kesempatan yang langka itu. Ia lalu menerima tantangan tersebut. Dan untuk mengawasi agar tidak ada terjadi kecurangan, Granville dan Baxter sengaja mengirimkan seorang pengacara yang akan mengawasi pengeluaran Brewster. Ia adalah Angela. Brewster lalu ngasih tahu kabar itu ke Spike kalau dirinya kini adalah seorang miliarder. Namun Spike menganggap itu hanyalah lelucon. Tapi pas Brewster nunjukin betapa banyak cuannya sekarang, Spike pun hanya bisa tercengang.
Spike kemudian memperingati Brewster untuk gak gelap mata dengan uang sebanyak itu. Namun secepat kilat, Brewster malah menghambur-hamburkan semua uangnya itu. Mulai dari memperkerjakan orang secara random, membeli tim baseballnya, menyewa 3 mobil limusin beserta supirnya, sampai mentraktir dan menyewakan hotel untuk orang sekampung. You guys like a beat? Yeah! They'll be occupied within the next 2 weeks. Sign here, please. Dan kabar Brewster menjadi orang terkaya di dunia pun dengan cepat tersebar luas di seluruh penjuru negeri itu. Keesokan harinya, Angela pun mengomeli semua kegilaan Brewster yang begitu gegabah, mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang gak penting. Dan ocehan itu pun seketika terputus saat pacar Angela yang bernama Warren datang untuk menjemput Angela. Brewster kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk membuktikan omongan Angela, jika Warren bukanlah orang yang mata duitan. Namun pada kenyataannya, Warren sama aja seperti orang pada umumnya, di mana matanya tetap hijau saat melihat Brewster nawarin kerjaan dengan bayaran 10 kali lipat dari gajinya sekarang. Warren kemudian izin cuti ke Granville dan Baxter. Awalnya cutinya itu ditolak, namun pas tahu kalau Warren bekerja untuk Brewster, mereka langsung mengubah pikiran dan meminta Warren untuk memata-matai Brewster. Warren pun memulai kerjaan barunya. Tetapi pas Brewster mau menghampiri, Warren tiba-tiba saja nyungsep. Sejak Brewster menjadi miliarder, orang-orang yang gak dia kenal pun mengaku-ngaku sebagai saudaranya. Kehidupannya yang bergelimang harta itu tak pernah lepas dari sorotan kamera. Hari itu, Brewster kedatangan seorang penjual gunung es yang ada di Kutub Utara. Karena tujuannya adalah meludeskan semua uangnya, Brewster pun membeli tuh gunung es. Dan gak tanggung-tanggung, Brewster juga ikut sebuah taruhan. Sementara Angela dan Spike yang melihat itu hanya bisa istighfar. Keesokan harinya, tim baseball dan Charlie datang ke New York sambil naik helikopter dan disambut dengan marching band. Betapa terkejutnya Charlie saat Brewster akan membawa dia dan timnya latihan di Long Island. Dan karena timnya udah dibeli Brewster, dia pun bebas mau ngelakuin apa aja sama timnya itu. Di lain sisi, Angela resah dengan keuangan Brewster yang semakin acak-adut. Ia lalu mendatangkan seorang konsultan keuangan. Angela berharap keuangan Brewster bisa menjadi lebih teratur dan gak sembrono lagi dalam buang-buang duit. Namun karena itu gak sejalan dengan misinya, tentu saja Brewster pun marah. Brewster pun bergegas membakar uangnya kembali dengan membeli perangko yang paling langka yang ada di dunia, yaitu sebesar 1,25 miliar dolar. Dan membeli 4 kotak anggur Prancis seharga 600.000 dolar. Namun semua yang dilakukan Brewster itu seakan sia-sia, bahwa gunung es yang dia beli waktu itu malah menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat. Dan Brewster ternyata memenangkan taruhan tersebut. Kali ini Brewster benar-benar kelimpungan. Tanpa pikir panjang, Brewster lalu menyerahkan semua uang kehokian itu untuk beramal. Sayangnya, Angela menentang keputusan Brewster tersebut. Karena bagaimanapun, banyak kasus yang udah dikasih hati malah minta jantung. Untuk meluluhkan pikiran Angela, Brewster kemudian mengajaknya makan siang bareng. Angela pun menerima ajakan itu. Tetapi saat akan berangkat, sebuah mobil menabrak mobil Brewster.
Bukannya minta ganti rugi, Brewster malah nyuruh si pemilik mobil itu untuk pura-pura terluka dan memberikannya segebok cuan. Melihat semua itu, Angela otomatis istighfar. Ia bahkan gak sudi bila harus memperkenalkan Brewster di hadapan kerabat dan keluarganya. Malamnya, Angela janjian minum bareng Warren. Bukannya bikin mood booster, Warren malah bikin mood Angela terjun bebas. Dengan teganya, Warren menuduh Angela ada hati dengan Brewster. Warren merasa perasaan Angela pada dirinya gak lagi sama seperti yang dulu. Gak terima atas tuduhan itu, Angela pun langsung angkat kaki dari tempat itu. Paginya lagi dan lagi, Spike memberikan kabar baik bahwa pundi-pundi cuan Brewster bertambah lagi sebesar $10 juta. Mendengar itu, Brewster langsung pusing 7 keliling. Mungkin inilah balasan dari kemurahan hati Brewster yang sering bagi-bagiin uang ke banyak orang. Karena bagaimanapun gak akan pernah ada orang yang jatuh miskin hanya karena bersedekah. Brewster yang sok berat itu kemudian berteriak histeris. Di tengah kegalauannya itu, Brewster tiba-tiba mendapatkan sebuah ide brilian untuk membakar habis semua uangnya itu. Brewster akhirnya terjun ke dunia politik. Ia mencalonkan dirinya sebagai wali kota, dan dengan cepat kabar tersebut pun tersebar luas. Siapa sangka popularitas Brewster sebagai politikus semakin menanjak. Bahkan ia berhasil mengambil hati masyarakat New York. Dan uangnya pun sedikit demi sedikit berkurang. Suatu hari tibalah hari di mana Brewster kembali ke lapangan melawan tim baseball ternama. Sebelum bertanding, Brewster memberikan semangat pada timnya untuk jangan dulu menyerah sebelum berperang. Karena masih ada secercah harapan selagi mau mencoba. Dan timnya seketika itu merasakan semangat yang membara. Pertandingan pun dimulai. Awalnya tim Brewster memimpin pertandingan, tetapi dengan cepat keadaan berbalik. Karena permainan semakin buruk, Brewster pun harus keluar dari lapangan. Dan detik itu juga kekecewaan seketika melanda dirinya. Kini ia merasa bagaikan seorang pecundang. Di tengah kekecewaan itu, Ed pun datang. Ia ngasih tahu Brewster kalau Brewster sampai memenangkan pemilu itu, ia akan otomatis mendapatkan gaji $60.000 setiap tahunnya. Gak mau usahanya selama ini sia-sia, Brewster lalu mengumumkan pengunduran dirinya sebagai calon wali kota dan resmi menggantung sepatu sebagai pemain bisbol. Dan untuk menghabiskan sisa dari 30 juta itu, Brewster mengadakan sebuah pesta. Sementara itu, Angela benar-benar gak habis pikir dengan Brewster. Setelah resmi jadi pengangguran, sekarang pun ia resmi masuk jurang kebangkrutan. Di saat di luar sana tertatih-tatih mengayas rezeki demi sesuap nasi, Brewster malah seenaknya menghabiskan uang hingga tak tersisa sepeser pun. Dan kini pesta itu tampak begitu sepi dan hambar. Semua orang langsung menjauhi Brewster saat mengetahui kabar kebangkrutan si miliarder itu. Untungnya Brewster masih memiliki Spike dan beberapa pegawainya yang setia menemaninya. Bahkan mereka pun patungan memberikan uang agar Brewster bisa menyambung hidupnya. Tetapi Brewster menolaknya. Karena bagaimanapun misinya telah selesai. Dan Brewster yakin ia akan kembali kaya raya. Hari itu adalah hari ke-30, di mana tepat jam 12 malam nanti keputusan finalnya akan keluar. Kini harta satu-satunya yang Brewster punya hanyalah baju lusuh
baseballnya. Ia kemudian pergi meninggalkan hotel. Ketika baru sampai di firma hukum, Warren tiba-tiba mengatakan kalau Brewster ternyata masih menyisakan $20.000. Mendapati kenyataan itu, Brewster pun syok berat. Brewster langsung istighfar berkali-kali. Brewster gak mau dirinya masuk ke lubang kemiskinan lagi. Namun mengingat waktunya sudah ada di depan mata, mau gak mau Brewster hanya bisa pasrah. Melihat kekacauan itu, Warren pun ketawa jahat. Saking happy-nya Warren sampai gak sadar dengan kehadiran Angela. Warren lalu membeberkan semuanya. Rupanya uang itu adalah akal-akalan Warren dengan Granville dan Baxter. Ia sengaja meminta kompensasi dari kerusakan salah satu perabotan di kamar Brewster. Tak terima Brewster dicurangi, Angela lantas membongkar kebusukan itu. Brewster yang mengetahui kebenaran tersebut pun langsung naik pitam. Ia menuntut Warren ke pengadilan, dan agar uangnya itu ludes dalam sekejap, Brewster lalu menyewa Angela sebagai pengacaranya. Ia menggunakan uang $20.000 itu sebagai DP-nya. Akhirnya Brewster pun berhasil mendapatkan warisannya. Selain menggenggam $300 juta, Brewster juga berhasil menggenggam hatinya Angela untuk selalu berada di sisinya. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them, but we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through, but I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. Even though it hurts right now, we will make it through. I'll get over you. I'll get over you. Back when I met you, we were like fireworks. Thought nothing could break us, but oh how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how